apa namanya, untuk diingatkan kembali dalam presentasi saya pada pertemuan sebelumnya kan ada 9 nilai fundamental. Iya. Ini juga bagian dari cara, bagian dari apa namanya, bagian dari elemen berpikir yang tidak boleh Anda lupakan dalam mata kuliah ini. Bahwa jika dia tidak menuju kepada atau bahkan bertentangan dengan semua nilai yang 9 itu, maka dalam konteks kelas kita ini itu tidak boleh dinyatakan sebagai modernisasi. Itu kemunduran, bukan perubahan ke arah yang lebih baik, itu kan penyesuaian kepada perkembangan itu malah itu kemunduran. Tapi kalau Anda lihat 9 nilai kemarin itu sepertinya kan saya cenderung mengatakan tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Quran dan hadis, kan gitu, Quran dan Sunnah. Apa yang dianjurkan rupanya? Berpikir rasional, bertanggung jawab, menegakkan moral, kan itu yang kemarin. Iya, Pak. Menghargai waktu, percaya pada keadilan, menghargai ilmu, punya rencana masa depan, menghargai bakat dan profesionalisme. Kok kedengarannya itu kayak ada di dalam Al-Quran semuanya itu. Ya kan? Lalu bentuk-bentuknya nanti muncul di lapangan apa namanya berbagai-bagainya itu kita harapkan tentu akan dibahas nanti pelan-pelan itu dalam makalah-makalah berikutnya, tidaklah pula dihabiskan usaha semuanya gitu kan. Terakhir, mana yang lebih tepat dipakai? Perkara tepat ini sebetulnya semua tepat itu tergantung konteksnya, tergantung apa masalahnya. Modernisasi ini kan, jadi kita lihat ada masalah, lalu kita analisis masalah itu, kita diagnosa persoalan itu, lalu kemudian kita tawarkan solusi terbaik untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi boleh jadi suatu saat kita membutuhkan revitalisasi, membangkit tradisi lama. Saya tak tahu ya. Saya masuk ke situ itu ya, tahfizul Quran itu ya, masuk ke situ. Karena dalam tradisi klasik pendidikan Islam, kalau kita baca riwayat-riwayat hidup para ulama itu, mereka sudah hafal Quran umur 9 tahun, umur 10 tahun kan, baru kemudian dia aja setelah itu. Bisa jadi dia jadi dokter, bisa jadi ahli usul fikih, bisa jadi ahli astronomi. Nah kan gitu kan, kita malah sekarang itu kan tidak mentradisikan menghafal, lalu muncul tradisi itu kembali. Saya sekali lagi kalau untuk kawasan Medan, Sumatera Utara kayaknya kira-kira 10 tahun terakhir baru jadi fenomena yang serius dia. Tahun 80-an awal saya tamat dari pesantren, tidak satu pun guru saya, kiai saya yang saya ketahui habis Al-Quran. Dan saya tidak pernah disuruh oleh kiai saya untuk menghafal Al-Quran. Saya hanya disuruh rutin membaca Al-Quran, habis maghrib, menjelang subuh, habis subuh gitu. Itu memang dirutinkan baca Quran. Yang disuruh hafal itu hanya ayat-ayat, juz 30 lah, juz amma itu kan. Supaya itu pun sekedar supaya bisa kalau jadi imam betul 3 kali maghrib, ya jangan itu aja ayatnya berulang-ulang, itu aja tujuannya. Sama sekali bukan sama sekali. Saya pengalaman saya tentu di antara kalian juga ada yang santri ya. Mungkin kita beda generasi. Saya tidak tahu apakah di tempat kalian itu sudah muncul gagasan menghafal Al-Quran pada era 80-an atau 90-an. Belum. Kalau di Medan itu tidak ada itu. Satu-satunya yang agak tua itu yang di dekat Unimed, Islamic Center. Itu tahun 80-an. Tapi itu 10 tahun itu sendirian. Nggak ada kawannya ya kan. Tapi 2010 ke belakangan ini kayaknya itu menjamur itu. Saya sudah suruh ada 2 mahasiswa saya meneliti itu untuk jadi disertasi. Sedang berjalan itu. Maka mana yang lebih tepat? Justru ketepatan dari pilihan istilahnya itu, konsepnya itu harus ditentukan oleh masalahnya. Kalau yang mau kita lihat masalahnya itu sudah ada jawabannya fix dalam sejarah Islam. Misalnya tadi, bagaimana kok orang jauh dari Al-Quran?
Ya, jawabannya tahfiz kan, pendapat sebagian orang kan itu kan, jawabannya tahfiz. Dari kecil-kecil suruh anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ya kalau gitu berarti nggak perlu westernisasi. Ngapain kita cari Quran ke barat kan? Karena nggak perlu dunia barat kalau itu. Qurannya kita yang punya kok dari 15 abad yang lalu. Kalau gitu tinggal membangkitkan tradisi lama. Jadi kata orang awak itu membangkit batang tarandam kan ya. Itu orang Minangkabau gitu kan. Jadi kalau di situ berarti kita perlu revitalisasi kan, revitalisasi sebagai unsur dari. Tapi apakah kita akan revitalisasi dalam semua aspek kependidikan? Tidak. Nah, itu mengapa dalam konteks perkuliahan kita dudukkan modernisasi sebagai konsep besarnya, tapi kita harus punya kesadaran ada konsep-konsep pembantu jika kita sudah masuk menganalisis sebuah realitas. Apalagi nanti kalau Anda diminta mendesain satu upaya modernisasi di satu lembaga pendidikan kan gitu ya. Nanti ntar lagi kalian ini kan pada dokter ini. Jutahin. Pak dokter panggil orang di kampung itu disuruh menukangi masa depan. Itu penyakitnya kalau jadi dokter. Nah, ini kita apain? Nah, itu ya. Nanti pertanyaan orang sederhana. Ini tidak maju-maju sekolah ini, Pak Dokter katanya. Udah 20 tahun umurnya gini-gini aja. Santrinya 62 orang aja gitu. Itu selalu 15 yang sakit katanya. Kalau dia tanya sederhana, kita apain lah ini katanya. Kita apain ini Pak Dokter katanya. Lah, Anda nanti akan teringat kembali ke makalah Bu Zahra ini. Tapi supaya bisa dirujuk ini Ibu revisi lah serius pula ya kan? Ya, Prof. Baik, saya kira itu ya. Ada info